Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tepatnya yakni di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Sudah kita ketahui bahwasanya saat-saat ini itu baru mewabah boomingnya virus corona. Nah, di sini saya akan mencari salah satu dari mahasiswa, yakni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, sasarannya seperti itu. Nanti saya akan tanya bahwa bagaimana pandangannya dan pandangan Al-Quran sendiri tentang virus tersebut. Nah, mari kita cari mahasiswanya ya. Oke. Ya, Mbak sini Mbak. Minta waktunya sebentar boleh? Iya boleh. Namanya siapa? Nama saya Konita. Mbak Konita ya. Mbak Konita ini dari prodi apa? Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, kebetulan sekali ya. Di sini ada Mbak Konita, yakni dia ini dari salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, saya mau nanya-nanya nih Mbak, boleh nggak? Iya Mbak. Oke, Mbak tahu nggak sekarang ini yang paling booming di akhir-akhir ini tuh apa? Yang paling booming, yang ada di internet, TV itu ya kita lagi tertimpa musibah ya di negara kita dan di beberapa negara yaitu wabah penyakit virus corona. Nah, tepat sekali yakni virus corona ya. Jadi pendapat dari Mbak Konita sendiri nih mengenai virus corona itu seperti apa? Ya pendapat saya ya, yang pertama itu kita pastinya harus waspada dan hati-hati, dan selalu menjaga kebersihan, terutama kayak misal cuci tangan, terus ya pola makannya dijaga, pokoknya kebersihan lebih diutamakan gitu. Terus juga kan katanya itu virusnya mudah menyebar ya, dengan cepat virusnya tuh mudah menyebar. Iya, sangat betul sekali. Ya. Jadi antisipasi ya memang kita itu jangan terlalu interaksi sama seseorang itu terlalu dekat gitu, misal ada jarak lah seperti itu. Terus juga yang paling utama kita harus menjaga kekebalan daya tahan tubuh kita gitu, karena orang yang sudah misalnya dia kesehatannya sudah baik gitu, dia insya Allah gitu penyakit itu susah gitu masuk ke dia, misal kayak corona seperti itu. Namun kita tetap jangan bangga diri dengan kita yang misalnya kita udah sehat nih gitu seperti itu. Nah kita tetap aja gitu mengkonsumsi kayak vitamin segala macam, pokoknya intinya jaga kebersihan diri. Jadi pola makan juga ya Mbak ya? Iya, pola makan juga. Oke. Itu kan pandangan dari Mbak Konita sendiri. Kalau misal dikaitkan dengan prodinya Mbak Konita yakni Ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu seperti apa? Ya, jadi kita mengambil dari ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang mana artinya itu seperti ini: tidak ada suatu musibah melainkan itu atas kehendaknya. Kemudian jika dia orang yang beriman, maka niscaya Allah akan memberi suatu petunjuk kepadanya. Oke, baik, kita mengambil arti dari ayat yang tadi, tidak ada suatu musibah melainkan atas izinnya, dan jika dia adalah orang yang beriman, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sungguh Allah adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi seperti ini ya, virus itu kan berasal memang dari manusia gitu. Jadi melihat virus corona ini ya, sepertinya kalau dilihat dari penyebabnya itu kan pasti itu dari kerusakan manusia gitu, dari tangan-tangan yang dirusak oleh manusia seperti itu. Entah manusia berbuat apa, yang dari berawal bermulanya itu seperti itu. Kalau dari sudut pandangan Al-Quran ya, kita kembali lagi kepada beberapa ayat gitu ya. Yang saya ketahui bahwa tidak ada yaitu musibah kecuali atas izinnya. Mungkin di sini Allah mau menegur kita semua mungkin ya, dengan wabah penyakit seperti itu, apakah manusia akan tetap
berleha-leha atau masih mementingkan dirinya, kekayaan segala macam, atau dia sepertinya sudah mulai sadar dengan ditimpahnya seperti itu, mungkin ya nauzubillah azab gitu kan seperti itu. Tapi kita tetap sebagai manusia itu kita harus tetap berikhtiar. Berikhtiarnya itu dengan cara apa? Berikhtiarnya itu dengan cara kita berobat gitu, apa ya, berobat tuh bukan karena buat yang terkena aja gitu kan. Sekarang kan dunia medis sudah sangat canggih ya Mbak. Nah, jadi sebisa mungkin kita tuh ya misalnya udah tahu di situ ada apa wabah penyakit seperti itu, nah kita tuh antisipasi. Nah, itu cara kita berikhtiarnya seperti itu kalau di dalam Al-Quran. Tapi tetap kita tidak akan menutup kemungkinan karena Allah segala mematikan dan menghidupkan manusia seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau dari Al-Quran itu tetap kita itu harus waspada, benar-benar kita membentengi diri. Cuman kita gak usah terlalu berlebihan ya, berlebihan dalam artian kita tidak bisa bersilaturahmi seperti itu, sebenarnya itu terlalu berlebihan. Cuma kan kita antisipasi aja gitu, kayak misal kayak cipika-cipiki atau salam-salaman itu kan kayaknya sebenarnya udah banyak himbauan gitu dari pemerintah bahwa jangan dilakukan seperti itu dulu gitu, atau enggak lingkungannya atau misalnya kampus segala macam, sekolah SD TK segala macam itu kan di lockdown ya istilahnya, semuanya ditutup gitu sampai virusnya tuh benar-benar sudah hilang gitu kan. Tapi kita sendiri kan tidak tahu yang mana yang sebenarnya, berita itu sudah sampai mana, itu apa hoax apa enggak gitu, kita kan nggak tahu. Cuman insya Allah jika kita tetap beriman dan percaya, yakin bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan gitu, Allah lah asyifa gitu seperti di dalam Al-Quran ya. Jadi kita kembali lagi ya, kita sandarkan diri kita kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa, dengan banyak-banyak mengingat diri, muhasabah diri seperti itu. Karena kan semua sudah diatur sama Allah, hidup mati semuanya kan sudah diatur, rezeki semuanya. Dan ya kita sebagai manusia hanya hamba yang lemah gitu, ya Allah yang lebih mengetahui lah segala sesuatunya gitu kan. Ya kita berharap semoga wabah penyakit ini tidak terus menular gitu seperti itu, dan ya kita semua diberi kesembuhan bagi yang sudah terkena penyakit seperti itu. Ya intinya kita tetap waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap kita berikhtiar gitu kepada Allah seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Terima kasih sekali atas waktunya di sini. Oke, sudah cukup. Monggo jika mau melanjutkan aktivitasnya silakan. Nah, seperti itulah pandangan dari salah satu mahasiswinya anak prodi IAT. Jadi subhanallah sekali ya. Jadi semua itu kita harus sadarkan kepada Allah gitu. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, tetapi juga jangan sampai hubungan silaturahim kita sesama manusia itu terputus gara-gara hal tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Itulah yang berita yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.